Oke, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran IPS ya. Kalau tadi kamu udah belajar tentang materi Bahasa Indonesia dan IPA-nya, sekarang kita lanjut ke IPS-nya. Masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kita lihat di sini. Nah, materi IPS kali ini kita akan belajar tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Di sini Bu Afni sudah sediakan sebuah peta yang berisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama ada negara Indonesia yang warnanya coklat susu. Oke, perhatikan di sini ya. Nah, di seberang Pulau Sumatera ada negara Singapura. Ini. Naik lagi, masih di seberang Sumatera ada negara Malaysia yang warnanya pink. Nah, negara Malaysia ini ada yang berseberangan dengan Pulau Sumatera, ada juga yang berbatasan langsung secara daratan dengan Pulau Kalimantan. Naik lagi ke atas di negara Malaysia, ini ada negara Brunei Darussalam. Hafalkan posisinya ya nak ya. Jadi kalau ada di ujung ini bukan negara Malaysia, tapi ini negara Brunei Darussalam. Oke, kita naik ke atas, di atas Pulau Sumatera, ini ada negara Filipina. Negara Filipina itu memiliki persamaan geografis yang merupakan sama-sama negara kepulauan. Dia banyak pulau-pulau kecilnya, pulau besarnya hanya dua, ada Luzon dan Mindanao. Kita menyeberang dari ke Laut Cina Selatan. Oke, negara Asia Tenggara berikutnya adalah Kamboja. Ya, ada Kamboja, kemudian ada Vietnam. Vietnam ini negaranya kecil, sempit, tapi panjang. Sampai sini, ini Vietnam. Kemudian dipotong oleh Laos, ya, negara Laos, the Lockland of Country, artinya negara yang terkunci. Laos ini nggak punya wilayah perairan. Kemudian ada negara Thailand, disusul dengan negara Myanmar. Sebenarnya di bawah ada lagi, yaitu negara Timor Leste. Tapi ini petanya terpotong, jadi nggak terlalu kelihatan. Di sini posisinya negara Timor Leste. Oke, next. Di sini ada, kalau berbicara tentang negara-negara di Asia Tenggara, pastinya kita akan membahas tentang yang namanya organisasi ASEAN. Organisasi ASEAN adalah organisasi bentukan regional yang ada di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, Ibu juga akan bahas tentang kondisi geografis negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kondisi sosial budayanya pun akan kita bahas. Oke, next. Nah, ini adalah lambang dari negara ASEAN yang tadi sempat Ibu bahas ya. Ada 10 ikat batang padi yang berwarna kuning. 10 ikat ini melambangkan anggota ASEAN. Sedangkan warna-warna ini ada arti tersendiri. Dan lingkarannya ini pun ada artinya tersendiri. Ya, silakan kalian cari, kalian browsing apa sih arti dari warna-warna lambang ASEAN tersebut. ASEAN sendiri, di sini ada beberapa ringkasannya. Yang pertama didirikan tanggal 8 Agustus berdasarkan Deklarasi Bangkok, memiliki 10 anggota, merupakan bentuk kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama ASEAN meliputi politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya. Jadi yang keolahragaan, pendidikan, itu masuk ke sosial budaya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kerjasama dan meningkatkan perekonomian negara-negara anggotanya. Apa aja tuh negara anggotanya? Ada dari Indonesia, lanjut Malaysia, terus sampai ke Vietnam. Jadi ada 10. Ya. Next. Nah, ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Bu Afni ulang lagi ya, meskipun tadi udah kita bahas. Kita ulang lagi. Ini adalah negara Malaysia. Hafalkan posisinya. Ini negara Singapura di samping Pulau Sumatera. Naik ke atas ada Malaysia. Nah, Malaysia yang ada di Pulau Kalimantan itu berbatasan dengan negara Brunei Darussalam. Naik ke atas ada negara Filipina, menyeberang ada Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan terakhir adalah Myanmar. Ya, itu adalah negara-negara ASEAN. Sedangkan Timor Leste itu tidak termasuk ke dalam organisasi ASEAN meskipun ada di Asia Tenggara.
Ini keterangan ibu kotanya silakan kalian pahami dan kalian baca baik-baik. Next. Nah, ini adalah peta benua Asia, di mana Asia Tenggara merupakan salah satu bagian dari benua Asia yang berwarna merah. Di sini keterangannya, ya. Perbatasan benua Asia Tenggara, sebelah barat atau sebelah kiri berbatasan dengan Samudra Hindia. Naik ke atas sebelah utara ada berbatasan dengan Republik Rakyat Cina. Sebelah timur, sebelah kanannya berbatasan dengan Samudra Pasifik, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan secara geografis dikategorikan menjadi negara daratan dan negara kepulauan. Negara kepulauan itu termasuk Indonesia, Filipina, Singapura. Dan negara Indochina adalah negara yang dipengaruhi oleh budaya India-Cina. Negara Semenanjung Malaya adalah negara yang dipengaruhi oleh budaya Melayu. Kita masuk ke kondisi geografis Asia Tenggara. Yang namanya geografis pasti kita akan membahas tentang perbatasan wilayah, baik daratan maupun perairan, kepulauan, pegunungan, wilayah hutan, daerah perairan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Next, kondisi sosial Asia Tenggara. Berbicara masalah sosial pasti ada kaitannya dengan masyarakat di negara tersebut, yaitu jumlah penduduk, agama, bahasa, pendapatan, dan budayanya. Yuk, kita masuk ke kondisi geografis dan sosial beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Simak ya, hanya beberapa yang Ibu sampaikan, nanti selebihnya kalian tugasnya adalah mencari, kalian browsing di internet, kondisi geografis dan sosial beberapa negara yang tidak Bu Afni jelaskan di sini. Oke, yang pertama adalah negara Indonesia. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan negara kepulauan terbesar di dunia. Letak astronomisnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan letak geografisnya ada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Iklimnya rata-rata negara di Asia Tenggara itu tropis, yaitu memiliki curah hujan dan panas yang cukup. Indonesia memiliki 5 pulau besar. Kalau tadi Filipina 2, Indonesia 5. Ibu sudah urutkan dari yang paling besar, dari yang paling luas. Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, yang terakhir adalah Jawa. Jawa paling kecil tapi paling padat penduduknya. Indonesia dilalui oleh dua sirkum yaitu Pasifik dan sirkum Mediterania. Nah, sirkum inilah yang menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api dan dilalui oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan Indonesia rawan gempa. Seperti itu ya, Nak ya. Untuk batas wilayah negaranya, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur, berarti sebelah kanannya, itu berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Jadi Timor Leste itu timur sama selatan berarti ada di agak tenggara. Ya, jadi timur bisa, selatan bisa. Sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan sosialnya, agama terbesarnya adalah Islam, terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa resminya bahasa Indonesia, mata pencariannya adalah bertani, berkebun. Next, Malaysia. Ya, Malaysia. Malaysia memiliki dua kawasan utama yaitu Malaysia Barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Puncak tertingginya adalah Gunung Kinabalu. Ya, nama gunungnya Gunung Kinabalu. Ini sering keluar nih, diingetin aja. Berikut batas wilayah Malaysia. Itu bisa kalian baca. Keadaan sosialnya, penduduk aslinya Melayu, bahasa resminya Melayu juga. Agama mayoritas Islam. Mata pencariannya pertanian, pertambangan, perindustrian. Dan negara Malaysia merupakan negara di Asia Tenggara yang penghasil biji timah terbesar di dunia. Wow, keren banget ya. Selanjutnya ada negara Singapura. Ada apa di negara Singapura? Merupakan negara terkecil di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan
puncak tertinggi negara ini adalah Bukit Timah. Ya, luas wilayah Singapura itu hampir seluas kota Jakarta. Berarti kecil banget ya negaranya. Berikut batas wilayahnya, silakan kalian baca. Kondisi sosialnya, Singapura adalah negara republik, ibu kotanya Singapura, kepala negara adalah presiden, tetapi pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri. Bahasa resminya adalah Inggris, hasil industrinya merupakan mengekspor mesin dan alat transportasi dan lain sebagainya. Singapura meskipun kecil dan seluas Jakarta merupakan negara di Asia Tenggara yang pendapatannya paling tinggi. Nah, ini nih yang keren nih. Negaranya kecil tapi pendapatannya paling tinggi. Singapura juga memiliki pelabuhan transit paling ramai dan paling sibuk. Ya, disitulah negara Singapura mendapatkan pajak besar. Ya, karena di pelabuhan itu transit beberapa perdagangan negara. Jadi banyak yang bayar pajak di situ dan itu merupakan sumber pendapatan negara tersebut. Berikutnya ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, gunung yang tertinggi adalah Gunung Pagon. Sungai Belait merupakan sungai terpanjang di negara tersebut dan Brunei beriklim tropis. Ya, batas wilayahnya boleh kalian baca sendiri. Kondisi sosialnya juga hampir sama ya, Melayu, beragama Islam, dipimpin oleh Sultan. Dan yang sini perlu kalian ketahui adalah Brunei Darussalam merupakan pengekspor minyak mentah terbesar di dunia. Wow, keren banget ya. Berikutnya ada negara Thailand. Negara Thailand, negara gajah putih. Nah, ini bentuk geografisnya. Merupakan negara yang memiliki topografi berupa permukaan tanah, dilalui oleh Sungai Mekong. Titik tertingginya ada di Doi Intahanon. Sungai yang terkenal adalah Sungai Chao Phraya, karena di sungai ini kegiatan masyarakat banyak bertumpu, terutama di dataran rendah. Kemudian untuk batas wilayahnya, silakan kalian baca, Bu Afni lewat. Keadaan sosial. Thailand adalah negara kerajaan dengan ibu kota Bangkok. Thailand satu-satunya loh nak, negara di Asia Tenggara yang nggak pernah dijajah. Ya, dia nggak pernah dijajah oleh negara-negara Eropa. Kepala negara Thailand adalah raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Sebagian besar penduduknya adalah Buddha, bahasa resminya adalah bahasa Thai. Thailand dikenal sebagai lumbung padi negara-negara ASEAN. Bahkan Thailand merupakan penghasil beras terbesar di kawasan Asia dan dunia. Ya, Thailand juga memiliki julukan negeri gajah putih karena negara tersebut sangat memuliakan hewan gajah. Kemudian negara 1000 pagoda, karena memang banyak sekali pagoda dibangun di sana, dan yang pasti lumbung ASEAN. Oke, nah demikianlah penjelasan singkat beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Yang belum Bu Afi jelaskan, silakan tugas kalian boleh melihat buku referensi, Wikipedia, atau browsing di internet, ciri-ciri karakteristik, geografis, keadaan sosial, dan budaya negara-negara yang belum Bu Afi sebutkan. Ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Jika ada yang kalian belum pahami, bisa kita bahas di grup atau bisa kalian japri untuk nanti Bu Afi jelaskan kembali. Ya, terus semangat dan semangat terus dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.